Inayah Wahid mencari pancer kebudayaan di tengah percaturan ideologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang aku kalau acara NU itu cukup assalamualaikum aja udah. Soalnya hari ini tuh kalau lagi di forum-forum itu mulainya tuh panjang banget ya, ada assalamualaikum, terus apa? Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, look at the star, look how they shine for us, gitu kan? Banyak banget. Nah itu budaya lelet itu. Ini semua NU, saya anggap semua NU meskipun ada kafir liberal di sini. Saya yakin ya aslinya NU. Ya, terima kasih Mas petugas yang mindahin podium. Cukup bangga saya sekarang udah naik level. Oke, alhamdulillah saya senang banget hari ini. Selamat ulang tahun Les Bumi. Selamat ulang tahun juga Jakarta. Selamat ulang tahun juga Mas Iweng. Banyak ya ini ulang tahun ya. Oh iya, selamat ulang tahun juga Pak Jokowi, ditunggu takbirannya. Saya senang banget kalau acara-acara NU kayak gini tuh selalu penuh. Ini penuh. Kalau Anda nggak bisa lihat, karena nggak semuanya kalau yang datang di acara NU itu kelihatan. Dan alhamdulillah hari ini luar biasa, sungguh luar biasa. Hari ini kita mendapatkan kejelasan dari Gus Ketum tadi ya tentang apa itu kebudayaan. Kita yang selama ini selalu ribut kebudayaan itu apa sih, kebudayaan apa sih, tadi akhirnya sudah langsung dijelaskan. Kebudayaan itu adalah sesuatu yang membingungkan ya. Alhamdulillah sekarang semuanya jadi makin jelas. Benar itu. Ya, tadi memang saya sepakat dengan Bang Hilman tadi, waktu Bang Hilman bilang ini kayaknya ada yang ini sama judul mencari pacar, karena saya waktu pertama kali baca judulnya mencari pacar, emang pacar kemana sih? Emang kemana? Betul, maksudnya gini, bukannya emang ada di sini aja gitu. Ini kayak itu loh, yang jadi kayak kelompok yang suka ngajak hijrah gitu. Kalian kemana sih? Emang harus hijrah gitu. Kalau kami sih udah nyampe di sini aja dari dulu. Situ dulu di mana aja. Iya. Ya, Les Bumi itu sekarang udah 63 tahun, meskipun sebenarnya pada faktanya secara akte mungkin 63 tahun gitu, tapi Les Bumi itu baru kemudian muncul lagi, aktif lagi mungkin sekitar 10-15 tahun belakangan ini gitu ya. Enggak sih, maksudnya berapa tahun? Ya. Sekitar berarti pas jujur ketua PBNU. Oh, itu udah lama ya. Setengahnya itu dari 63 tahun itu setengahnya sempat vakum, sempat nggak ada gitu ya. Kemudian muncul lagi gitu. Makanya agak kalau sikapnya masih agak-agak belum ajak. Itu kan mirip tuh sama orang bapak-bapak zaman sekarang ya, umurnya 60-an tapi kelakuan masih sok 20-an gitu kan banyak. Jadi ya itulah. Oke, hari ini kita mau ngomongin soal kebudayaan. Saya nggak mau ngomong panjang lebar karena teman-teman muda udah mulai ngantuk di sini. By the way, ini kompromi ya Bang. Kalau kita ngikutin jamnya Les Bumi, maka kita akan mulai diskusi jam 2 nanti ya. Nah, ini karena kita ngikutin jam umum, maka jam 10:30 baru mulai. Itu aja kok repot. Oke, kalau mau ngomongin peradaban, saya tadi waktu dengar gini, kita mau ngomongin soal peradaban dunia. Kalau kita mau ngomongin soal peradaban dunia, maka ukurannya tuh apa sih? Dari tadi dijelaskan soal peradaban Mesir lah, peradaban Mesopotamia lah, Garut lah. Kalau kita mau ngomongin peradaban, kemudian ukurannya apa? Kalau kita mau bicara membangun peradaban, ukurannya apa? Ya ukurannya kebudayaan. Gimana ukurnya kalau misalnya kemudian kita aja kebingungan sama kebudayaannya?
Nah kalau kemudian ada satu quotes yang menarik yang dibawakan oleh salah satu budayawan Radha Kancadahana waktu haul Gus Dur beberapa tahun yang lalu gitu sebelum beliau meninggal. Bang ada maksudnya bukan Gus Dur. Masa udah haul belum meninggal nggak lucu. Itu apa namanya? itu di situ Bang Ada bilang dosa terbesar gitu ya. Salah satu kode kemarin itu bukan menghabisi manusianya, tapi menghabisi kemampuan untuk berimajinasi. Ketidakmampuan kita untuk berimajinasi itu yang membuat kita hari ini stuck, membuat kita nggak bisa survive. Nah itu buat saya menarik banget gitu. Dan kalau kita bicara soal imajinasi, apa buah dari imajinasi? Sekali lagi kebudayaan. Maka hari ini saya rasa saya nggak pengen ngomongin panjang lebar soal kebudayaan itu apa, pancanya di mana dan segala macam. Kalau pertanyaan, wah sekarang udah nggak ada komunisnya, lekanya udah nggak ada, terus apa gunanya les bumi? Nggak begitu. Selama manusia tetap ada, kebudayaan akan tetap ada, dan disitulah les bumi tetap ada. Hari ini tadi seperti yang dibilang oleh Bang Hilman, kita nggak lagi ngomongin soal persoalan-persoalan yang lokal dan domestik aja. Kita membicarakan hari ini adalah krisis-krisis besar. Kita bicara krisis lingkungan, kita bicara krisis seperti yang kemarin, krisis kesehatan di mana dunia dibolak-balik cuman gara-gara virus yang kita bahkan nggak bisa lihat. Kita ada di ambang krisis. Banyak banget teman-teman saya di Eropa hari ini mulai di kantornya mulai banyak diberi pil untuk penanganan radiasi nuklir kalau sewaktu-waktu memang itu akan terjadi. Hari ini kita di ambang krisis yang begitu besar, dan sebenarnya kebudayaanlah yang mampu membantu untuk menjawab krisis-krisis tersebut. Bagaimana habit-habit kita bisa direkonstruksi, dibuat sedemikian rupa untuk nggak lagi kemudian misalnya yang membawa kita sampai titik hari ini. Kalau kita mau ngomongin lingkungan hidup, kita tahu betul gitu bagaimana misalnya cerita-cerita yang nakut-nakutin gitu. Itu sebenarnya adalah upaya preservasi lingkungan hidup. Jangan lewat sana itu di bawah pohon beringin, ya kan? Selain buat sistemnya, mereka selalu menang tiap pemilu. Bukan yang itu, bukan begini. Di bawah pohon beringin itu kode nih. Hantunya. Tapi kita nggak lagi ngomongin itu aja, gitu. Tapi bagaimana mempreservasi lingkungan hidup, gitu. Itu upaya-upaya preservasi. Atau botol yang dianggap sebagai botol tuak tadi itu adalah upaya masyarakat lokal untuk mengurangi sampah plastik karena botol itu bisa dipakai ulang. Jadi itu kalau punya sampean. Kalau punya saya digosok itu keluar di Adi. Jadi dan hari ini kalau kita nggak ngomongin kebudayaan yang ada di gerbong paling depan, jadi ini agak ajaib kalau kita mau ngomongin soal peradaban dunia, lalu kelompok yang membicarakan kebudayaan itu ditaruh di gerbong paling belakang, itu ajaib. Betul. Tapi nggak apa-apa, saya sangat percaya gerbong paling belakang itu biasanya kalau kita mau ini jadi paling depan. Nah, karena kebudayaan itu kita jadi hari ini kita ngomongin, saya nggak mau ngomongin wah kebudayaan adiluhung asli Indonesia. Kebudayaan adiluhung asli Indonesia itu yang mana sih? Kebudayaan asli Indonesia itu yang mana? Yang suka nanya, kapan kawin? Lu udah punya anak?
Ya. Atau kebudayaannya yang mana? Kebudayaannya kalau mau ngapa-ngapain nanya dulu, mohon maaf agamanya apa gitu. Yang mana? Toh kebudayaan yang kita bilang adiluhung asli Indonesia itu pada saat zaman itu belum tentu juga adiluhung. Jangan-jangan itu kebudayaan populer pada masa itu, terus dicela-cela, wah, terus sekarang kita bilang, oh itu kebudayaan adiluhung, kita nggak tahu juga kita nggak ada di zaman itu. Kayak waktu ini simpel aja, suatu hari ada orang berantem di Twitter gara-gara ada bakpia kukus. Ada bakpia kukus, dia bilang kan, oh bakpia kukus itu penghinaan terhadap bakpia. Bakpia itu aslinya nggak kayak gitu, gini itu apa namanya? Ya itu penistaan gini. Nggak mau saya beli bakpia kukus. Terus yang satunya lagi bilang, emang kenapa sih itu kan inovasi gini. Oh bukan berantem akhirnya mereka berdua. Terus apa namanya yang namanya kuliner segala macam itu perlu dikembangkan bla bla bla. Terus tiba-tiba datang satu orang terus ngomong begini, alah orang bakpia yang kamu makan itu yang isi kacang hijau itu juga aslinya bukan itu kok, kamu sok-sokan mau bakpia yang asli itu asli kacang hijau ya enggak, namanya aja bakpia, isinya babi lah dulu. Itu diberanteminnya kayak gitu. Jangan-jangan kita nggak berantemin budaya-budaya dulu, padahal dulu kita nggak dulu. Jadi, tapi poin Ampun. poin saya adalah daripada kita sibuk nanya, wah, apa sih kebudayaan kita segala macam dan kemudian kebingungan sendiri. Kalau buat saya sih pribadi sebenarnya daripada yang sulit sebenarnya bukan untuk mendefinisikan kebudayaan gitu. Yang sulit itu adalah merumuskan pidato kebudayaan. Jadi jadi gini, daripada kita kemudian bingung buat ini kebudayaannya gimana apalah segala macam, dipakai aja udah dipakai. Namanya kebudayaan dipakai, dia kemudian bisa terus jadi budaya, dia kemudian continue, tadi dibilang continue ya karena dipakai, karena dia ada, dia selalu dipakai. Korea hari ini kita mungkin anak-anak muda kita mengenal kebudayaan Korea jauh lebih banyak dari the so-called kebudayaan adiluhung Indonesia. Saya jajan di pinggir jalan, sekarang jajannya topoki. Dulu waktu saya ya itu rambut nenek gitu, sekarang topoki gitu. Itu yang terjadi gitu. Hari ini kalau tadi saya soalnya lewat karena tadi saya acara itu di HI gitu, di Bundaran HI, itu semua billboard isinya adalah artis-artis Korea gitu. Semua iklan isinya artis Korea. Kan kasihan Bu Christine. Gitu. Itu isinya artis Korea semua, tapi itu bukan sesuatu yang karena ketidaksengajaan loh, karena kayaknya sekarang semua orang suka Korea ya. Enggak. Korean Wave atau gelombang Korea itu diciptakan oleh pemerintah Korea lebih dari 30 tahun yang lalu. Betul. Dan dijalankan terus menerus sehingga itu benar-benar ingrain di dalam kepala masyarakat dunia. Jadi kalau hari ini kita kemudian bertanya kenapa kok kita nggak peduli sama budaya kita, jangan-jangan emang nggak di-ingrain. Kita semua, anak-anak saya gede di mana mata pelajaran seni itu nggak dia, bahkan kayak setengah nggak diajarin. Ya udah, nih dikasih krayon sama buku gambar. Udah, sekarang kalian gambar ya. Terus gurunya balik lagi ke dalam ruang kelas. Gambar gunung ya. Gak ada yang namanya kemudian selebrasi atas identitas kita. Terus hari ini kita bertanya, kok kita nggak ini ya sama budaya luar Indonesia? Ya nggak ada pernah diajarin juga. Nggak pernah dipakai. Itu tadi, imajinasi kita tidak digunakan, gak diasah. Jadi kalau hari ini kemudian
dan kita bertanya, kenapa kita ada di titik ini ya? Mungkin jawabannya bukan di sini, jangan-jangan di sana. Jangan-jangan yang paling sering nanya, yang sebenarnya tahu kenapa kita ada di titik hari ini. Kalau buat saya terakhir kali, apapun yang terjadi yang bisa dilakukan cuma dipakai, budayanya dipakai. Di sini banyak teman-teman yang mungkin teman-teman muda, tapi saya bukan seniman, saya bukan budayawan, saya nggak tahu mesti ngomong apa supaya kebudayaannya tetap berlangsung. Tenang, apapun yang kalian lakukan itu akan jadi kebudayaan. Sesimpel-simpelnya, Mbak, Mas, ceritakanlah pada anak-anak Anda dongeng-dongeng. Kalau hari ini kita mau bicara soal peradaban Islam Nusantara, peradaban dunia, maka ceritakanlah dongeng tentang hal itu ke dalam anak-anak kita. Karena di situ imajinasi mereka akan lahir. Dan karena imajinasi adalah bahan bakar dari kebudayaan. Itu aja dari saya. Cum laude. Susah, kalau saya disimpulkan langsung. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.